Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan kita adik-adik ya, bisa bertemu kembali di pagi hari yang indah ini. Kita beribadah dengan online. Sehat anak-anak? Puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Silakan berdiri semua ya. Kita mau bernyanyi Daud dan Goliat. Adik-adik masih tetap posisi berdiri. Kita bernyanyi lagi Yesus di dalam rumahku. Adik-adik, kita duduk. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami naikkan pujian syukur terima kasih buat penyertaan dan kasih-Mu sepanjang malam hingga pagi hari Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu ini datang beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta kami, Engkau berkati, dan biarlah firman yang ditaburkan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saudara-saudara kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, Engkau memberkatinya. Biarpun mereka tidak bisa menikmati ibadah secara online, tapi kami percaya Bapa, penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan menyertainya selalu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu ke-17 setelah periode habis. Marilah kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Buka Kidung Jemaat nomor 12. Kita bernyanyi Anak-anak Pujilah ayat 1 dengan ayat 2.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu kitab pertama sampai dengan kitab ke-10. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menyembuhkannya. Kitab kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kitab ke-6, jangan engkau membunuh. Kitab ke-7, jangan engkau berzina. Kitab ke-8, jangan engkau mencuri. Kitab ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kitab ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah dalam dasar kita itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Anak-anak, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dengan ayat 2. Bagiku Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya
kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat Quran kita untuk bulan September yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Heu, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 282 dengan seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Ayat 1 dengan ayat 2. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan,
Amang pendeta mau berfirman, kita bernyanyi dulu dari nomor 57 ayat 1 dengan ayat 2. Yesus lihat umatmu. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Amang selalu berdoa adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, bersuka cita dan pastinya selalu semangat untuk mengikuti ibadah kita. Baik adik-adik semuanya, kita akan mempersiapkan Alkitab kita untuk membacakan nats firman Tuhan sebagai nats khotbah dalam ibadah kita hari ini. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. Baik, adik-adik semuanya, kita akan mempersiapkan hati menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kami sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan dan berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Terlebih saat ini juga kami bersyukur karena kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing lewat ibadah online saat ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir menguasai hati dan pikiran kami, memberikan hikmat bijaksana supaya kami dapat mengerti dan dikuatkan untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan dalam ibadah kita hari ini yang membacakan firman Tuhan adalah sahabat kita, saudara kita yang baik, Juan Albert Immanuel si Anipar. Mari kita baca dan dengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk hari Minggu tanggal 26 September 2021 diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40-50. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya, dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia,
Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kisah peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin dalam nas khotbah kita yang sudah dibacakan tadi, diceritakan dalam pertarungan itu ada dua orang, yaitu Goliat dan Daud. Goliat adalah seorang Filistin yang bertubuh kekar. Dalam 1 Samuel 17 ayat 4 disebutkan bahwa tinggi Goliat itu adalah 6 hasta sejengkal. Satu hasta itu adik-adik ada 45 cm. Berarti tinggi Goliat adalah 270 cm ditambah 1 jengkal. Berarti kira-kira 290 cm atau hampir 3 meter. Sementara Daud bertubuh kecil, masih muda dan belum cukup umur untuk ikut berperang. Dia hanya seorang anak gembala, menggembalakan kambing domba ayahnya Isai. Tetapi tadi adik-adik kita sudah mendengar bahwa Daud yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Goliat yang tubuhnya tinggi besar dan gagah perkasa. Daud hanya memakai umban atau ali-ali dengan batu-batu kecil yang licin yang diambilnya dari sungai untuk mengalahkannya. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang sangat penting dalam kemenangan Daud. Apa itu adik-adik? Mari kita baca ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kalau Goliat menantang bangsa Israel dengan pedang, dengan tombak dan lembing, dengan senjata yang lengkap, bahkan tubuhnya yang kekar, tetapi Daud datang dengan apa adik-adik? Dengan nama Tuhan.
Daud datang dengan nama Tuhan. Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam sering disebut dengan istilah Yehova Sebaot. Daud mengandalkan nama Tuhan sehingga Tuhan menolongnya dengan hikmat untuk mengalahkan Goliat dan juga musuh-musuhnya yang lain. Nah, adik-adik, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Harus diingat dulu bahwa firman Tuhan bukan mengajarkan kita untuk berperang. Harus diingat ya adik-adik, firman Tuhan bukan untuk mengajarkan kita berperang. Kita tidak boleh berperang. Tuhan kita tidak suka kekerasan. Tuhan senang dengan damai. Karena Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus selalu membawa damai. Maka pesan firman Tuhan adik-adik yang pertama mengajarkan kita supaya dalam hidup kita, baik dalam segala pekerjaan, dalam belajar, atau melakukan kegiatan apapun yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kita tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan kita saja. Tidak boleh hanya mengandalkan kepandaian, kekuatan kita sendiri seperti Goliat. Goliat, dia gagah perkasa, besar dan kuat, dia merasa sombong dan yakin dapat mengalahkan Daud. Ternyata dia kalah, dia gagal. Maka kita tidak boleh mengandalkan pikiran kekuatan kita sendiri. Maka yang kedua adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita supaya dalam hidup kita, dalam setiap pekerjaan, baik dalam belajar atau melakukan kegiatan apapun yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kita harus mengandalkan nama Tuhan. Nama Tuhan semesta alam atau Allah Sebaot. Karena apa adik-adik? Karena walaupun kita lemah, kita tidak berdaya, atau mungkin kita kurang pandai, kalau mengandalkan Tuhan, pastilah Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan hikmat supaya kita dapat bekerja, dapat belajar, dan melakukan kegiatan kita dengan baik dan benar. Dan kita akan berhasil seperti Daud. Karena tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Semua kuasa tunduk kepada kuasa Tuhan. Sama seperti Daud. Walaupun dia kecil dan lemah, masih muda dan tidak berpengalaman, tidak pintar di dalam berperang, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia menang mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik semua, kalau saat ini adik-adik masih sekolah, maka dalam belajar harus selalu mengandalkan Tuhan. Caranya adalah rajin berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama mengatakan, Tuhan adalah penolong dan penyelamatku. Mari sama-sama kita ucapkan, 1, 2, 3. Tuhan adalah penolong dan penyelamatku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami pagi ini. Yang mengajarkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu yang saat ini masih dalam masa-masa belajar. Supaya dalam belajar mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Seperti Daud yang mengalahkan Goliat, selalu mengandalkan Tuhan sehingga dia menjadi pemenang. Demikian anak-anak-Mu dapat bersandar kepada-Mu ya Tuhan, dan mereka akan berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu kami hidupi dan di dalamnya kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik di dalam nama Tuhan. Bapa di sorga, kami memohon di dalam doa kami, Tuhan selalu hadir setiap saat untuk memberkati dan memelihara hidup kami, menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan hal-hal apapun yang membahayakan kami.
Berkati juga orang tua kami semuanya di dalam pekerjaan mereka. Tuhan mencukupkan setiap keperluan dan kebutuhan keluarga melalui rezeki yang Tuhan berikan lewat pekerjaan-pekerjaan orang tua kami. Kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga untuk semua parhalado kami yang selalu setia melayani kami lewat ibadah online ini. Kiranya Tuhan juga selalu memberikan kesehatan, sukacita, dan berkat melimpah. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan khotbah pendeta, sekarang kita kuis. Dengar adik-adik ya, kuis kita minggu ini. Dari kisah kemenangan Daud yang mengalahkan Goliat, diceritakan bahwa Goliat mendatangi Daud dengan pedang dan tombak dan lembing. Pertanyaannya, dengan apakah Daud mendatangi Goliat? Sekali lagi, pertanyaannya, dengan apakah Daud mendatangi Goliat? Menjawabnya harus hati-hati, jangan asal dijawab ya adik-adik. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kasih yang terbaik. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Baiklah, adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.